Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kalau di sini eh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Nah, pada presentasi kali ini saya ingin membagikan tips bagaimana menulis karya ilmiah. Saya tidak bisa bilang yang baik gitu ya, karena menurut saya yang baik itu subjektif ya, tergantung nanti pendapat reviewernya terhadap karya ilmiah kita nanti. Saya melihat, jadi ini sebenarnya slide presentasi ini saya buat sebagai bagian dari materi kuliah TTKI yang pertemuan 9. Jadi di sini saya hanya membagikan tips yang menurut saya berguna dalam proses menulis karya ilmiah. Oh ya, saya lupa memperkenalkan diri. Nama saya Adi Nofriansah, dan mari kita ikuti presentasi ini. Nah, presentasi saya ini itu berisi mengenai persiapan data ya, tahap-tahap kita menulis sampai kita nanti melakukan proses submission ke jurnal. Jadi daftar isi dari presentasi saya kali ini tuh meliputi persiapan data, kemudian penulisan draft, kemudian nanti ada bagan dari contoh karya ilmiah. Saya ngambil ini karya ilmiahnya itu berbentuk paper, kemudian memilih jurnal, kemudian ada proses submission ke jurnal itu sendiri, dan kemudian proses revisi. Nah, menurut saya proses penulisan karya ilmiah itu dimulai dari persiapan data. Jadi kita nggak mungkin bisa memulai suatu proses penulisan kalau kita nggak tahu apa ya yang mau kita tampilkan di dalam karya ilmiah kita itu, atau nantinya kita mau cerita tentang apa juga kita nggak akan tahu karena datanya kita belum punya. Jadi menurut saya ya, yang paling pertama sekali kita siapkan data yang mau kita tampilkan di karya tulis kita atau di karya ilmiah kita. Nah, kemudian datanya apa aja, macam-macam. Bisa itu berupa tabel, jadi tabel ini bisa berisi angka, atau kemudian kadang bisa berisi statement-statement yang sudah dikeluarkan oleh peneliti sebelumnya, atau juga bisa berisi gambar, kemudian ada grafik bisa hasil plot nilai X terhadap nilai Y, korelasinya, kemudian ada misalnya grafiknya 3 dimensi X, Y, Z, entah itu grafik nanti bisa gambar misalnya mapping atau peta kontur, atau seperti sebaran data juga bisa. Nah, yang berikutnya sumber data juga bisa hasil analisa. Ini biasanya berkaitan dengan observasi yang bersifat visual. Jadi ini ada gambar, kemudian misalnya bentuk gambarnya seperti apa, itu nanti yang akan kita analisa yang sebagai sumber data. Nah, kemudian langkah berikutnya, ketika kita sudah punya data, kita sudah punya tabel, kita sudah punya grafik atau gambar gitu. Nah, bagaimana kita mengatur tabel, grafik, dan gambar itu sendiri sehingga si reviewer, jadi target kita sih sebenarnya adalah orang yang akan membaca dan itu diwakilkan oleh seorang reviewer, itu bagaimana itu terlihat menarik buat mereka. Jadi salah satu guru saya pernah berpendapat, jadi first impression atau kesan pertama dari reviewer itu adalah gambar. Jadi mereka tidak akan
untuk pertama sekali tidak akan mereka pandang judul kamu apa, topik kamu apa, tapi bagaimana kamu bisa meletakkan gambar itu semenarik mungkin. Jadi pengalaman saya dulu, saya diajarkan bagaimana bisa menyajikan data-data dalam bentuk tabel dan grafik itu semenarik mungkin, tapi tidak meninggalkan kesan yang rumit gitu. Jadi sekali orang bisa melihat, orang bisa memahami apa yang pengen kita sampaikan lewat sumber data tersebut. Nah, kemudian batasi jumlah data yang mau disajikan di karya tulis. Jadi kalau datanya terlalu banyak yang disajikan juga tidak akan menarik bagi reviewer. Nah, pengalamannya itu biasanya 6 sampai 8 penyajian data itu sudah cukup baik. Kalau lewat mungkin kesannya kadang karya tulis kita itu lebih banyak gambar daripada tulisannya. Kemudian kita harus fokus atau menekankan segala penjelasan kita yang ada di dalam karya ilmiah itu pada data yang kita sajikan tadi. Jadi jangan sampai melebar. Kalau melebar nanti menyebabkan reviewer atau yang akan baca karya kita itu jadi tidak mengerti apa yang mau kita sampaikan. Setelah kita punya data, proses selanjutnya adalah penulisan draft. Jadi sebenarnya terkait dengan penulisan draft ini, saya hanya menyampaikan yang paling susah itu adalah memulai. Jadi pesan saya buat teman-teman sekalian itu mulailah dulu penulisan draft. Jadi setelah punya data, tulislah draft dulu. Nggak apa-apa sebenarnya itu belum terlihat bagus, karena nanti kita akan melakukan revisi setelah draft itu selesai. Nah, hal yang patut diperhatikan dalam penulisan draft ini, pertama sekali itu kalian harus identifikasi. Biasanya 2-3 findings, atau saya bilang di sini temuan. Jadi ketika kalian menulis karya ilmiah atau paper itu draftnya, nah apa temuan yang kalian dapatkan berdasarkan analisa dari hasil data yang ada di karya ilmiah tersebut. Nah, kemudian yang poin berikutnya adalah kalian tolong perhatikan gaya penulisan di karya tulis. Jadi kalau misalnya kalian akan menjurnalkan ke jurnal di Indonesia, jadi perhatikan, jadi penulisannya harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Pengalaman saya dengan teman saya itu biasanya gunakan kalimat sederhana dan hindari penggunaan kalimat bertingkat. Jadi kalimat sederhana biasanya kalau kita belajar bahasa Indonesia waktu di SD atau SMP itu ya pola kalimat hanya subjek, predikat, objek, keterangan. Ya, jadi kalau kita menulis kalimat ya seperti itu juga. Subjek, predikat, objek, keterangan. Kemudian sebaiknya dalam penulisan kalimat itu kita menggunakan kalimat aktif. Kalau bisa jangan menggunakan kalimat yang bersifat pasif. Dan kemudian selama kita menulis itu kita juga sudah punya gambaran karya tulis kita ini siapa yang baca atau pembacanya siapa. Itu biasanya ada di jurnal-jurnal. Jadi mereka akan terangkan mengenai jurnal mereka itu akan dibaca oleh siapa saja. Nah, yang poin terakhir ya sama, susun gambar skema. Misalnya kita punya skema penelitian kita seperti apa, algoritmanya seperti apa,
kemudian aparatusnya apa, bahannya apa, kemudian tabelnya juga dengan baik, semenarik mungkin, sehingga ketika orang lihat, orang akan merasa ingin untuk membacanya. Nah, dalam menyusun karya ilmiah, yang harus kalian perhatikan itu adalah struktur atau bagan dari karya ilmiah itu sendiri seperti apa. Nah, saya mengadopsi ini ada source-nya atau sumbernya. Jadi kalau secara umum ada abstrak, ada introduction atau pengantar, kemudian ada metodologi, ada result atau hasil, kemudian discussion, dan terakhir conclusion, acknowledgement, dan reference. Nah, jadi kalau secara umum kalian bisa lihat di sebelah kiri itu ada judul, abstrak, pengantar, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan, acknowledgement, dan reference. Jadi kalau kita lihat gambar di sebelah kanan, mulai dari abstrak itu terlihat ya tidak begitu mengkerucut. Pengkerucutan itu dimulai dari introduction sampai literatur review. Nah, itu tuh maksudnya pengkerucutan itu adalah pertama kita harus mengambil introduction yang bersifat luas atau general. Lama-lama kita akan memfokuskan sehingga itu mengkerucut ke penelitian yang bakal kita lakukan. Nah, biasanya di sini pengalaman saya yang ada itu misalnya seperti ini ya, ada literatur review. Nah, literatur review itu bagaimana kita bisa membuat si pembaca itu mengkerucut ke tujuan penelitian kita. Biasanya itu bagian utamanya adalah significance. Significance ini penelitian kamu ini bagaimana perannya secara umum. Nah, kemudian yang kedua ada previous research. Previous research ini bagaimana riset-riset terdahulu dan bagaimana kontribusi riset-riset sebelumnya ini terhadap topik penelitian kamu. Dan yang ketiga itu gap. Nah, gap ini kamu ngejelaskan dari banyak riset atau studi yang berhubungan dengan penelitian kamu ini, kira-kira kurangnya di mana. Jadi seolah-olah penelitian kamu ini merupakan celah yang nantinya bisa diisi oleh kamu. Jadi untuk melengkapi penelitian yang berhubungan dengan topik kamu itu sendiri. Nah, habis itu kemudian tidak ada perubahan ya, habis literatur review, metodologi, dan result. Metodologi itu kamu menjelaskan proses penelitian kamu bagaimana. Jadi di situ kamu bisa menampilkan bagan atau algoritma gimana proses penelitian kamu dimulai sampai selesai. Kemudian biasanya juga ada mengenai aparatus, mengenai alat atau bahan, dan juga prosedur penelitiannya bagaimana. Nah, di prosedur ini juga kamu harus menjelaskan bagaimana atau mengapa kamu memilih metodologi seperti itu dan harus merujuk pada literatur studi yang ada. Yang berikutnya adalah result. Result ini kamu hanya menjelaskan apa yang kamu dapat dari penelitian yang kamu lakukan. Nah, di bawahnya discussion. Nah, discussion ini adalah bagaimana kamu menginterpretasikan
hasil yang didapat oleh penelitian kamu menjadi suatu temuan tadi atau finding tadi, sehingga kamu bisa berkesimpulan bahwa finding kamu ini bisa menjawab apa yang menjadi objektif dari penelitian kamu atau tujuan dari penelitian kamu. Nah, terakhir adalah conclusion. Conclusion itu penyimpulan dari semuanya. Acknowledgement itu ucapan terima kasih pada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian kamu. Dan terakhir reference ya, yang berisi bibliografi. Jadi kamu mensitasi karya orang itu yang mana saja gitu. Itu daftarnya ada di sana. Di sini saya akan memberikan tips yang berhubungan dengan penulisan karya ilmiah. Yang pertama, judul. Judul itu harus simple, atraktif, dan mencerminkan isi. Simple, sederhana. Hindari judul yang terlalu panjang, karena nantinya akan membuat pembaca tidak dapat menangkap apa yang ingin disampaikan. Kemudian atraktif, bisa mengundang rasa ingin tahu pembaca, dan tentu saja tidak mungkin judulnya A tapi isinya B. Itu sangat tidak mungkin. Kemudian abstrak. Abstrak ini berisi mengenai sekilas ya, karya tulis kita itu atau paper kita itu isinya apa, itu ditampilkan di abstrak. Jadi second impression atau kesan kedua setelah tadi melihat susunan gambar, biasanya reviewer itu akan lihat abstrak lagi. Setelah itu menarik, dia akan lihat abstrak. Nah, abstrak ini dalam penyusunan abstrak kita harus bisa menyajikan mulai dari latar belakang, metodologi, dan kemudian finding atau temuan yang kita dapatkan itu dalam satu paragraf ringkas. Bahkan di beberapa jurnal itu kisarannya 200 sampai 300 kata. Nah, secara umum abstrak ini nantinya bisa mencerminkan paper kita atau karya tulis kita. Nah, kemudian ada pengantar. Nah, biasanya dalam menyusun pengantar ini kita mulai ya dengan latar belakang topik penelitian kita secara umum. Kemudian di situ yang saya utarakan sebelumnya ya ada previous research. Biasanya ini tambahkan 2 atau 3 paragraf mengenai penelitian sebelumnya, atau mungkin nanti kita tambah juga gapnya apa gitu, atau celah yang bisa kita ambil itu apa, itu bisa kita terangkan di situ. Dan kemudian fokus, sekali lagi fokus pada masalah yang menjadi topik penelitian ini. Nah, di metodologi itu biasanya beberapa autor itu memisahkan. Jadi ada material dan aparatus atau alat dan bahan, kemudian prosedur. Nah, kemudian ada karakterisasi atau characterization. Nah, characterization ini kadang ada di dalam material dan aparatus, karena characterization ini menjelaskan si materialnya kadang-kadang. Atau measurement juga bisa di dalam aparatus, karena measurement berkaitan dengan alat atau aparatus yang akan digunakan. Kadang ada di bagian material dan aparatus. Kemudian setelah kita siapkan sampai metodologi, berikutnya adalah kita mempersiapkan hasil dan pembahasan dari penelitian kita. Jadi
Di beberapa di beberapa jurnal itu hasil dan pembahasan atau result and discussion itu bisa disatukan atau bisa secara terpisah. Jadi hasilnya pada bagian hasil itu biasanya mendeskripsikan apa yang kita dapat atau hasil apa yang kita dapatkan secara detail. Jadi entah itu masalah tren kurva atau bagaimana pengaruh satu parameter dengan parameter lain itu dideskripsikan dengan hasil. Kemudian pada bagian ini juga gambar itu juga gambar atau grafik yang menjadi hasil dari penelitian ini susunannya juga harus diperhatikan sehingga terlihat menarik. Nah, kemudian juga ini bisa mungkin di dalam diskusi yang menjadi yang menjadi isi dari diskusi itu adalah misalnya bagaimana pengaruh satu parameter terhadap parameter lain, kemudian jika dibandingkan pengujian satu dengan pengujian lain apa yang didapatkan, sehingga itu mungkin bisa bermuara pada findings. Kemudian tips berikutnya, hindari penampilan data yang berlebihan. Jadi kalian masukkan semua data yang ada di situ tapi kalian tidak menjelaskannya. Itu juga satu hal yang tidak baik. Mending kalian menampilkan dengan sedikit tapi kalian menjelaskan tiap data yang disajikan itu secara detail. Nah, jika kalian menemukan satu informasi yang kalian dapatkan dari hasil penelitian kalian, tapi itu sudah ada di penelitian sebelumnya, kalian bisa mensitasi tiap argumen yang kalian kemukakan itu berdasarkan penelitian siapa sebelumnya. Jadi misalnya, oh ternyata hal ini sejalan dengan penelitian oleh si A gitu. Atau hal ini bertolak belakang dengan hasil yang hasil penelitian oleh si C gitu. Nah, itu nantinya jadi poin bagaimana kalian memposisikan hasil penelitian kalian itu terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Pada bagian kesimpulan, di sini kita akan menulis mengenai temuan yang kita dapatkan, mengenai findings yang kita dapatkan di result and discussion. Di sini kita akan tuliskan secara singkat beserta interpretasi dari finding itu sendiri. Setelah itu kita akan tambahkan findings ini bagaimana diaplikasikan di tengah masyarakat umum. Jadi di kesimpulan ini saya tekankan kalian bukan menulis lagi apa yang kalian tuliskan di abstrak. Selanjutnya ada bagian acknowledgement atau ucapan terima kasih. Jadi ya berilah ucapan terima kasih terhadap institusi yang memberikan dana dan juga institusi lain yang berkontribusi terhadap penelitian yang kamu lakukan. Berikutnya ada referensi. Jadi referensi ini berisi bibliografi ya tentang informasi literatur yang kalian gunakan dalam citasi. Jadi penulisan referensi ini itu untuk tiap jurnal berbeda. Jadi kalian harus sesuaikan cara penulisan kalian dengan kebutuhan si jurnal. Jadi pada saat kalian menentukan jurnal, ya kalian harus melihat author guide-nya seperti apa, tuntunan untuk si pengarangnya seperti apa. Di situ semua dijelaskan.
Oke, kalian sudah punya draft dari paper atau karya ilmiah kalian. Kalian tadi sudah buat judul, sudah buat abstrak, kemudian introduction, terus ada metodologi, result and discussion, dan juga conclusion, acknowledgement, dan reference. Berarti kalian sudah punya draft. Nah, langkah berikutnya adalah kemana draft ini mau kalian submit, ke jurnal mana. Berarti kalian memilih jurnal yang tepat untuk draft yang kalian siapkan. Langkah pertama adalah kalian tentukan jurnal yang sesuai sama draft kalian. Jadi misalnya jangan kalian mau mensubmit draft yang berhubungan dengan IOR tapi jurnalnya jurnal kedokteran gigi. Nah, itu nggak mungkin. Jadi harus hati-hati. Tapi di sini juga kadang ada celah kalau kalian mau publikasi di jurnal-jurnal ya, kadang yang tidak berhubungan secara langsung dengan disiplin ilmu kalian gitu. Misalnya kalian kalian punya draft yang berhubungan dengan alkaline surfactant polymer flooding, tapi kalian punya kesempatan untuk publikasi misalnya di jurnal yang berhubungan dengan teknik industri. Saya pernah menemukan hal seperti itu. Kemudian setelah kalian pilih jurnal yang tepat, kemudian perhatikan siapa pembaca jurnal tersebut. Oh ya, sebelumnya mengenai pemilihan jurnal dan draft ini, kalian bisa lihat informasinya. Jurnal tersebut skopnya apa? Nah, itu diterangkan di dalam website jurnal tersebut. Nah, di situ kalian mencocokkan. Jadi draft ini kira-kira hubungannya kemana? Ke skop yang mana gitu. Oke, kita lanjut. Kemudian masalah pembaca jurnal itu readernya siapa? Jadi ini berkaitan juga dengan pemilihan jurnal tadi. Yang poin pertama, jadi kalau readernya misalnya dokter gigi, ya nggak mungkin publishnya tentang steam flood gitu. Nah, terus juga perhatikan impact factor dari jurnal. Yang terbaik adalah yang punya impact factor tertinggi. Nah, tapi proses seleksi di jurnal yang impact factor tinggi kadang itu lebih susah. Biasanya kalau pengalaman kolega saya, dia publish dulu di tempat yang impact faktornya tinggi. Kalau kalau di reject atau ditolak, dia pilih yang lebih rendah. Jadi mulai dari paling atas ke yang paling bawah. Nah, sekarang sudah punya jurnal yang menjadi target. Selanjutnya kita akan memasukkan draft kita ke jurnal tersebut atau submission. Sebelum kita melakukan submission, sebaiknya baca kembali draft tersebut. Periksa apa ada typo atau ada penggunaan kaidah yang tidak tepat atau posisi gambarnya tidak bagus, itu harus diperiksa kembali. Nah, poin berikutnya adalah minta pendapat orang lain, terutama yang sudah pengalaman submission di jurnal tersebut. Terus, poin ketiga, jika kalian merasa apa yang kalian buat sebagai main author ya, jadi di publikasi karya ilmiah itu ada autor, pengarang utama, atau co-author atau pengarang kedua, ketiga, dan berikutnya gitu. Jadi mintalah pendapat tiap co-author. Biasanya co-author ini paling nggak harus berkontribusi ke penelitian dan publikasi dari penelitian tersebut. Jadi co-author ini setidaknya dapat memberikan pendapat ke kita mengenai karya ilmiah tersebut. Terkadang
co-author ini bisa memberikan satu perspektif lain dari penelitian yang kita buat, sehingga itu bisa menambah kualitas karya ilmiah kita nantinya. Terus poin keempat, sesuaikan penulisan dengan format yang ada di jurnal maksudnya. Jadi tiap jurnal itu punya format masing-masing dan sangat jarang sama, kecuali dia dinaungi oleh publisher yang sama atau penerbit yang sama. Nah, jadi kalian harus perhatikan betul-betul format penulisan dari jurnal tersebut. Ini berkaitan dengan poin berikutnya, yaitu ikuti instruksi submission dari jurnal yang dituju. Jadi proses submission itu berbeda-beda juga. Jadi mengenai dokumen apa yang disiapkan untuk submission tersebut, kalian harus mempersiapkannya. Seperti misalnya kalau pengalaman di salah satu publisher, misalnya mesti menyiapkan cover letter, terus menyiapkan highlight. Ada juga yang misalnya gambar, tabel, sama tulisan dipisah, ada yang disatukan. Jadi berbagai macam. Jadi itu harus diikuti sebelum melakukan proses submission. Setelah kalian melakukan proses submisi dan selesai, jika menarik, biasanya karya tulis itu akan masuk ke tahap revisi. Kalau tidak, ya pengalaman saya nggak sampai seminggu udah balik lagi dengan status rejected. Atau kadang nggak sampai sehari, malah dikirim pagi, sore sudah ada jawaban. Jadi kalau pengalaman saya dan teman-teman itu, kalau sudah lewat misalnya 2 atau 3 hari, sudah ada harapan direvisi. Nah, proses revisi itu, jadi draft yang kalian kirimkan itu akan direvisi oleh para reviewer yang ditunjuk oleh editor jurnal tersebut. Jadi reviewer ini sebenarnya bukan, kalau saya awalnya dulu bilang ini mencela-cela tentang apa yang kita sudah buat selama ini. Kadang ya proses sampai jadinya draft itu sendiri juga memakan waktu yang tidak sebentar ya, apalagi kita harus kita harus menghadapi yang namanya mood. Jadi kalau menulis itu juga ada moodnya ya. Kalau moodnya lagi bagus ya kadang nulis lancar gitu. Bisa, kalau tidak bagus ya sangat susah. Pengalaman saya dan teman saya itu, kita itu nulis 2 kalimat itu kadang bisa 1 hari. Tapi kalau memang lagi bagus-bagusnya ya 1 bagian introduction itu selesai gitu. Jadi ya tergantung mood-moodan. Nah, kadangkala menghadapi reviewer ini ya kadang harus dengan sabar ya. Jadi sebenarnya reviewer ini tugasnya dia mau menunjukkan kekurangan, kelemahan, dan saran untuk meningkatkan kualitas dari karya ilmiah atau draft kita itu tadi. Jadi kalau kita berpikiran positif, sebenarnya itu baik. Jadi apa yang dia berikan ke kita itu adalah saran supaya draft kita ini lebih berkualitas lagi, sehingga nanti itu kemungkinan untuk diterimanya jadi lebih besar. Nah, poin ketiga adalah
baik apakah itu draft kalian diterima atau accepted atau rejected, biasanya memang ada komentar-komentar dari reviewer itu. Perhatikan itu, dan jika memungkinkan, masukkan saran itu ke dalam draft kalian. Jadi ibaratnya kita memperbaiki draft lagi untuk lebih baik. Jadi jangan menyalahkan reviewer ya, karena mereka tidak paham. Kadangkala editor ini menunjuk reviewernya ini kadang tidak paham dengan apa yang kita lakukan. Seringkali jadi banyak tanya, kadang menyalahkan. Jadi jangan menyalahkan mereka. Berpikir positif dan anggap masukan itu bisa meningkatkan kualitas dari draft kalian. Nah, kadangkala ini berkaitan dengan poin keempat. Kadangkala draft kita itu harus direvisi lagi. Jadi seperti tadi reviewer itu memberikan komentar-komentar. Nah, dalam menjawab komentar tersebut, kalian bersikaplah sopan dan santun serta bijak ya. Jangan sampai ada beda pendapat dengan reviewer. Jadi ketika mereka memberikan komentar gitu, kita harus ngetik itu jawabannya. Saya mengucapkan terima kasih atas masukan yang diberikan reviewer. Kami akan pertimbangkan kembali. Lakukan dengan baik dan sopan. Kemudian setelah kita ibaratnya melakukan dengan sikap yang santun, kita beri penjelasan dengan baik. Mungkin misalnya reviewer ini salah mengerti, kita jelaskan dengan baik. Jadi awalnya kita bilang terima kasih, terus kita jelaskan maksud kita itu seperti ini gitu. Mungkin yang Anda maksudkan seperti ini gitu. Nah, jika memang itu baik ya kita balik lagi ucapan terima kasih, kita perbaiki. Kalau mereka mengharapkan ditambah begitu kalimat yang ada di paragraf, kita bahkan gini, kita mesti copy. Misalnya paragraf itu apa, kita copy paste bentuk sebelumnya, terus kita copy lagi bentuk yang barunya seperti apa. Kira-kira sampai seperti itu dalam menjawab komentar dari reviewer. Sebelum mengirimkan kembali karya ilmiah yang sudah direvisi tadi, jadi kita sudah masukkan komentar-komentar dari reviewer, kemudian memperbaiki juga secara tipe. Baca kembali karya ilmiah kalian tersebut untuk menghindari lagi terjadinya salah pengetikan kata atau kalimat. Nah, setelah kalian submit dan kalau misalnya accepted, ya alhamdulillah. Berarti ketika karya kalian sudah diterima, kamu masih diberikan kesempatan lagi sebelum karya ilmiah kamu terbit, itu dibaca lagi dan dilihat lagi apakah memang perlu revisi atau tidak. Jadi nanti para author itu akan melihat lagi. Jadi dia sudah menyusun dalam bentuk format yang akan dipublikasikan, kemudian dia meminta mereka apakah memang ada typo error dari mereka atau kalian mau menambah lagi tentang penjelasan karya tulis atau manuskrip tersebut gitu. Jadi pergunakan kesempatan itu baik-baik untuk sekali lagi merevisi sebelum karya ilmiah atau paper kalian diterbitkan. Kalau ditolak oleh editor gimana? Nah, pada saat kita submission, tahu-tahu rejected. Yang pertama, jangan kecewa. Ya, poin pertama ini sangat susah. Itu berdasarkan pengalaman saya. Jadi, bagaimana membangun mood
positif supaya kita menulis kembali itu sangat susah. Tapi poin pertama, jangan kecewa, mulai lagi. Kemudian kalau ditolak, ya perhatikan komentar para reviewer sehingga karya tulis itu ditolak atau manuskrip itu ditolak. Itu akan membantu untuk meningkatkan kualitas karya ilmiah tersebut. Tadi saya udah cerita di slide sebelumnya. Revisi kembali, kira-kira masukkan komentar-komentar yang baik dari reviewer. Setelah itu minta pendapat lagi dari orang yang berpengalaman, ini sudah bagus atau belum, atau juga boleh meminta pendapat koautor. Nah, jika diperlukan untuk membuat karya tulis ini lebih baik lagi, kalian bisa tambahkan data baru, dan data ini nantinya diharapkan bisa menambah kualitas dari karya ilmiah tersebut. Poin terakhir, ya cari jurnal lain. Siapa tahu kalian beruntung di sana. Kembali lagi, yang patut dihindari ya dalam proses penulisan karya ilmiah, kalian jangan menyajikan data tanpa penjelasan. Jadi kalian tempelkan semua atau masukkan semua data-data yang kalian teliti, tapi kalian tidak menjelaskan. Itu direkomendasikan untuk tidak dilakukan. Kemudian ini yang lebih parah lagi adalah literatur kalian di introduction itu malah tidak sesuai dengan apa yang kalian lakukan di bagian metodologi, result maupun discussion. Nah, mengenai hal yang harus dilakukan, ya menulis dan menulis, karena itu meningkatkan kualitas penulisan. Kalau untuk berbahasa Inggris, karena jurnal mayoritas berbahasa Inggris, ya kalian tingkatkan bagaimana menulis dengan grammar yang baik, kemudian perbendaharaan vocabulary bahasa Inggris kalian juga ditambah. Nah, itu semua melalui apa? Melalui proses tulis, menulis, dan menulis. Nah, poin kedua, minta bantuan dan pendapat dari pihak yang berpengalaman. Biasanya ada tips dan trik dari mereka, karena mereka sudah berpengalaman, misalnya karya tulis mereka sudah dipublish di jurnal tersebut. Kadang ada beberapa tips yang menurut saya baik, tapi saya sendiri juga tidak begitu tahu apakah itu sukses atau tidak dilakukan. Jadi misalnya kalian mensitasi paper itu ada yang dari jurnal yang kalian tuju. Biasanya itu ada kemungkinan diterima, tapi saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Kemudian mungkin yang ini sangat baik, biasanya menggunakan referensi yang 10 tahun terakhir. Jadi jangan misalnya kalian nulis 2020 tapi referensi kalian tahun 1978, itu terlalu jauh. Nah, kemudian ini poin yang paling penting. Jangan gunakan bahasa Inggris saya tidak baik sebagai alasan. Ya, karena kita orang Indonesia, ya saya akui, saya pribadi juga bahasa Inggris saya jelek. Tapi dengan kemauan kalian bisa mengimprove kemampuan kalian dalam berbahasa Inggris. Oke, teman-teman, itu tadi tips dari saya tentang penulisan karya ilmiah yang saya ambil dari pengalaman saya pribadi. Saya berharap ya kalian yang pertama sekali ya memulai untuk menulis, karena itu yang paling susah. Yang kedua adalah jangan berhenti menulis menurut saya. Jadi keep writing, karena dengan keep writing saya sangat yakin kualitas
kalian dalam menulis akan semakin baik. Tapi itu juga dibarengi dengan keep reading, teruslah membaca. Jadi dengan kalian membaca banyak literatur, kalian akan menemui gaya-gaya tiap autor dalam menulis. Jadi itu akan memperkaya kalian dalam membuat atau mendesain draft penulisan nantinya. Oke, saya Adi Nofriansyah pamit dulu. Saya dengan senang hati jika teman-teman mahasiswa mau berdiskusi nantinya, silakan datang ke kampus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.